Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Cilacap. Kali ini saya berada di Pakar Etawa Farm, tepatnya di RT 03 RW 03, Jalan Madukara Tritiwetan, Kecamatan Jeruklegi. Di mana di sini ada seorang babinsa yang menggeluti di bidang peternakan kambing. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak sahabat kabar Cilacap untuk bertanya kepada Bapak Babinsa yang menggeluti di bidang peternakan kambing. Saya tertarik di sini, Babinsa adalah seorang prajurit TNI ya, yang dimana beliau itu masih aktif, tapi beliau bisa memberikan motivasi kepada para peternak kambing yang ada di Cilacap. Dan beliau juga bukan cuma sekedar memberikan motivasi, tapi sebagai solutor juga. Jadi apabila ada permasalahan, beliau bisa memberikan solusi kepada para peternak kambing yang ada di Kabupaten Cilacap ini. Nah, di sini kan Babinsa itu kan waktunya terbatas ya. Selain sebagai seorang Babinsa, dia bisa menjadi seorang motivator dan sebagai solutor terhadap para peternak kambing yang ada di Kabupaten Cilacap ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tanya-tanya kepada Bapak Ari selaku Babinsa dari Kodim 0703 Cilacap. Nah, ini sahabat, di belakang ada peternakan Pakar Etawa. Ini beliaunya ada di belakang itu sedang bersama kambingnya. Coba kita tanya. Nah, itu dia Pak Ari. Selamat siang Pak Ari. Siang Pak. Dari kabar Cilacap. Siap. Oke, gimana Pripun? Intinya izinkan kami untuk bertanya-tanya mengenai peternakan kambing ya Pak Ari. Monggo. Diperbolehkan, dengan sangat-sangat diperbolehkan, pintu kandang Pakar Farm terbuka lebar. Kayaknya lebih enjoy Pak Ari, duduk aja Pak, gimana Pak? Ya, boleh. Duduk Kita di mana cari, ya? Di sini apa ya? Ambil kursi apa enggak ya? Cari tempat yang teduh aja Pak Ari. Di sini aja. Nah, kita ambil kursi. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang, Pak. Ini saya dari kabar Cilacap Pak. Iya. Jadi begini Pak Ari. Pak Ari ini kan berkecimpung di dalam dunia peternakan kambing ya Pak Ari ya? Iya, betul. Yang saya budidaya kambing jenis Etawa ras Kaligesing Purworejo. Nah, yang bisa dimanfaatkan susu atau daging, dan kalau memang ada spek untuk meranah ke seni, bisa untuk jalan-jalan atau di kontes sekarang. Karena dari jenis Etawa ras Kaligesing ada 3 yang bisa diambil. 1 susu, keduanya daging, ketiganya kalau memang bisa meranah ke spek seni, bisa untuk dikonteskan. Jadi begini Pak Ari. Pak Ari ini kan seorang Babinsa aktif ya, anggota prajurit TNI aktif ya, betul Pak? Betul Pak, saya anggota Kodim 0703 Cilacap. Ini kan keterkaitan dengan Bapak seorang anggota TNI atau Babinsa aktif. Ini kan untuk waktunya kan terbatas. Bagaimana Bapak ini peternak kambing, bahkan Bapak bisa menjadi seorang motivator dan seorang solutor bagi para peternak kambing yang ada di Kabupaten Cilacap ini. Iya Pak, saya masih aktif sebagai anggota Kodim 0703 Cilacap. Terkait untuk tugas dan tanggung jawab sebagai seorang TNI, saya juga punya kesibukan memelihara kambing untuk tambahan ekonomi di dalam keluarga. Cara mengakalinya ya saya intinya dari dasar dulu, semangat, senang dengan budidaya kambing, semangat, senang. Jadi walaupun toh saya sibuk di dalam kedinasan, saya tetap, karena didasarkan dengan senang, saya tetap semangat. Apapun kendalanya, tetap ada resikonya, tetap ada solusinya. Bukan resiko, solusinya, tetap ada solusinya. Terkait untuk pakan kita, dalam arti Sabtu Minggu seumpamanya,
kita ngarit yang banyak, karena Sabtu Minggu kalau memang nggak ada kesibukan lain, saya ngarit, saya merumput, saya cacah pakai mesin. Nah, setelah itu saya bikin silase. Nah, cara bikin silase gimana? Nanti ada tutorialnya lah yang lebih lanjut. Jadi dicacah, dimasukin tong, ditutup rapat, jangan sampai ada udara yang masuk. Nah, itu bisa dipakai sewaktu-waktu. Walaupun saya sesibuk apapun di Angkatan Darat, kalau memang toh saya lagi sibuk, ya itu pakan yang saya simpan, yang saya cacah jadikan silase bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi untuk jangka panjang, karena silase itu sangat menunjang dalam kalau sewaktu-waktu saya sibuk nggak sempat untuk merumput, seperti itu, Pak. Ring, 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 hai, ring, ring, hai. Sini, saring. Pejantan unggul. Ya, saya garis bawahi karena saya senang. Terus saya memelihara kambing. Jadi untuk motivasi atau untuk solusi itu dari cara beternak saya tekuni. Jadi setiap problem itu di kambing, ya alhamdulillah dengan jangka panjang saya sudah memelihara 4 tahun. Jadi semua problem di kambing itu ada. Jadi dalam arti bisa untuk menceritakan atau dengan menceritakan cara saya breeding, kendala-kendala problem-problem permasalahan tentang kambing, apa mau melahirkan atau kambing waktunya birahi atau menyusui, merawat cempek, gatal, kembung, itu ada semua. Karena di dalam ruang lingkup TNI Angkatan Darat, khususnya TNI lah, karena ada Santi Haji, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Nah, ini termasuk 8 wajib TNI yang ke-8 yang berbunyi menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Jadi ini termasuk 8 wajib TNI yang ke-8 dari Santi Haji tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Jadi saya memelihara kambing, ya banyaklah warga bahkan dari kecamatan lain, bahkan kabupaten lain pun datang karena melihat produk kambing yang di Pakar Farm ini yang saya pelihara. Itu produknya ya menurut rekan-rekan itu bagus, cepat besar, ginuk-ginuk, dagingnya pun banyak, susunya pun bisa dimanfaatkan, bahkan ada yang meranah ke seni kontes seperti itu. Oh, berarti gini Pak Ari, ini kan Pak Ari itu seorang motivasi. Iya. Ada keterkaitannya dengan tugas Babinsa di sini, ya terkait dengan Santi Haji, Sumpah Prajurit yang ke-8 yang berbunyi itu tadi ya Pak Ari. Iya. Berarti memang ini merupakan salah satu, ya boleh dikatakan selain saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme terhadap para peternak yang lain, ini juga ada keterkaitannya dengan tugas pokok Babinsa tersendiri ya Pak. Betul Pak. Itu jadi terkait tugas dari Babinsa juga sebagai motivator dan solutor untuk dalam bidang saya, karena saya menekuni bidang peternak. Ya seperti itu, jadi simbiosis mutualisme, saling tanya jawab seperti itu. Apabila ada peternak lain yang mengalami musibah, misal mungkin dari kambing ternaknya ada mungkin semacam sakit atau bagaimana, itu langkahnya Pak Ari itu sebagai solutor itu bagaimana apabila mereka meminta pertolongan dari Pak Ari? Nah, caranya seperti ini Pak. Jadi saya peternak kan udah agak lama, jadi
saya sering silaturahmi ke sesama peternak. Saya datang ke kandang, dari kandang A, kandang B, kandang C, saya sambil ngobrol. Nanti terjalin silaturahmi antara saya, Babinsa, dan warga. Jadi saling silaturahmi, saya melihat ternaknya mereka. Terus di situ saya ngasih solusinya, apa dia permasalahannya, problemnya di ternak itu apa, nanti disampaikan ke saya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya bisa membantu. Karena dari kenapa kok saya bisa membantu dari peternak, karena saya melihat ternak-ternak yang warga pelihara itu, begitu juga sebaliknya warga melihat ternak saya itu. Jadi menurut warga ya kambing saya sehat, ginuk-ginuk, susu bisa diambil. Jadi saya kalau memang bisa berbicara karena ada bukti dan faktanya, fakta di kambing kandang saya. Jadi saya kasih koreksi lah. Nanti dia problemnya apa? Contohnya suamanya saya lihat ke sana main, oh terjadi kambing gatal. Karena kalau kandang kotor, jarang dibersihkan, otomatis kuman akan datang, terus gatal. Itu contohnya mencret, terjadi mencret ya. Saya kasih solusi, cara penanganannya seperti apa, karena saya udah ngalamin sebelum saya ngomong, saya udah ngalamin cara ngobatinnya, terus cara menyuntik. Jadi seperti itu ya, untuk kedepannya jadi terkait saling membutuhkan antara Babinsa dan masyarakat seperti itu. Jadi silaturahmi yang baik. Untuk mengatasi penyakit, salah satunya contoh mungkin penyakit kambing di sini kembung, Pak Ari. Kembung itu kan ya mengenal usia kambing, mau kecil, betul, mau besar, Pak. mau dewasa, mau masih muda, itu Betul. kan ada penyakit tersebut. Cara mengatisnya gimana Pak Ari? Iya, kalau kambing usia baru lahir 0 sampai 1 bulan itu kan belum makan rumput. Jadi solusi terbaik susu murni indukan. Solusi terbaik. Nah, kalau udah makan rumput, kambing usia 3 bulan sampai dewasa itu kan udah makan rumput, toh terjadi mencret, umpamanya melihara 5 ekor, 1 ekor terjadi mencret, itu penyebab bukan karena faktor pakan, itu penyebab ya kambing itu sendiri kurang sehat. Kalau toh terjadi melihara 5 ekor terus kok mencret semua, berarti terjadi karena pakan. Jadi saya lihat dulu, umpamanya 5 ekor terjadi 1 ekor, oh mencret. Nah, solusinya kalau saya menerapkannya ke peternak, karena saya udah pernah ngalamin ya, kalau memang terjadi mencret, 1 penanganannya disuntik, setelah itu dikasih pakan hijauan yang berserat tinggi. Itu kalau mencret Pak Ari. Kalau kembung misalnya Pak, atau masuk angin itu, obatnya apa Pak Ari? Kalau kembung, kambing udah makan rumput ini ya, khususnya kambing udah makan rumput, Kambing dewasa? kambing dewasa yang 3 bulan ke atas, itu kalau kembung kan kelihatan cirinya, dari perut sebelah kanan atau sebelah kiri itu sama-sama gede, ada isi anginnya. Kalau zaman dahulu ada pelepah pisang, zamannya mbah-mbah saya dulu, kalau terjadi kambing kembung itu pelepah pisang dikasih minyak, terus ditusukin ke anusnya biar sampai dipijit-pijit biar keluar kembungnya. Tapi zaman sekarang nggak bisa Pak, karena zaman sekarang itu peternak sekarang itu canggih-canggih. Jadi peternak milenial, jadi instan. Jadi 1 kita suntik kembung, terus bisa kasih obat, ada khusus obatnya, obat dari toko ternak itu dicekokin atau disepet, terus perutnya si kambing ini dikasih minyak kayak manusia saja, kasih minyak kayu putih, ambil dililit seperti itu. Kemungkinan kalau memang udah disuntik terus di obat dari toko ternak, kemungkinan akan sembuh seperti itu. Kalau kembung penanganannya seperti itu. Terus begini Pak Ari kan sudah berpengalaman di bidang peternak kambing etawa lah, peranakan kambing etawa, atau disebut PL. Ini Pak Ari berdasarkan pengalaman tersebut mungkin bisa berbagi pengalaman kepada para pemirsa semua. Di sini Pak Ari itu bisa
bisa menjelaskan cara perawatan dari mulai umur 0 bulan sampai dewasa, terus mungkin masa-masa itu kambing itu birahi, dan juga mungkin di sini kan Pak Ari juga susunya dimanfaatkan ya Pak. Betul Pak. Nah, tolong dijelaskan kepada para pemirsa semua biar saling berbagi pengalaman atau mungkin sharing kepada Ya. pemirsa biar para pemirsa termotivasi. Iya Pak, baik Pak. Jadi seperti ini, kalau ternak kambing itu kan ada tiga materi untuk para peternak atau peternak yang baru memulai. Kita mau kemana, ranahnya kita memelihara itu mau dibawa kemana, semuanya untuk pemula jadi jangan acak-acakan. Nah, fattening untuk pembesaran ada sistem fattening, beli pejantan taruhlah 10 ekor, umur 4 bulanan atau 5 bulanan, kita pelihara 1 tahun, lebaran haji bisa dijual. Itu namanya sistem pembesaran fattening, jadi bongkar pasang. Jadi dibongkar setelah lebaran haji, nanti dipasang lagi setelah kita pelihara lagi setelah lebaran haji selesai, kita beli bibit-bibit yang masih kecil. Itu fattening. Sistem breeding itu termasuk pengembang biakan. Dalam hal itu banyak materi-materi atau problem-problem di kambing itu semuanya numpuk jadi satu di breeding. Jadi contohnya kita harus tahu kambing itu kapan birahinya, umurnya berapa. Kita harus tahu ciri-ciri kambing birahi. Kalau kambing birahi berkisar 10 bulan itu udah siap lah. Dalam arti kita harus kontrol. Kita harus kontrol, jangan sampai lewat. Nah, kalau lewat, ya udah nunggu siklusnya lagi sekitar 2 minggu atau 14 hari. Jadi kita harus kontrol, cross check terus kalau sistem breeding. Itu untuk birahi. Karena pengembang biakan tuh agak rumit. Setelah pas waktunya birahi itu, nah, kita kawinkan dengan pejantan yang memang bibit unggul. Unggul itu ya postur gede, karena dari pejantan itu genetik, karena kambing itu genetik. Jadi pejantan itu sangat berpengaruh. 80% nanti setelah dikawinkan 80% itu keturunan dari pejantan. Jadi tergantung pejantannya itu bagus atau enggaknya. Jadi harus yang dipilih, kalau bisa dipilih yang bibit unggul berkualitas. Jadi untuk anak-anakannya nanti akan menurunkan turunannya pejantan yang bagus. Jadi seperti itu. Nah, selain untuk kawin, untuk dikawinkan, untuk cari bibit unggul, di breeding banyak. Di breeding juga akan menemukan kambing akan melahirkan. Kita catat setelah dikawinkan, kita catat tanggal berapa, bulan berapa. Karena dalam siklus kambing itu hari itu dikawinkan 5 bulan kurang 1 minggu, 5 bulan kurang 4 hari, pokoknya 5 bulan kurang si kambing akan melahirkan. Jadi memang sebagai peternak kita harus tahu, kita harus dicatat, jadi biar nggak lupa kapan dia kawin, kapan nantinya dia akan melahirkan. Jangan sampai kita nggak kontrol, nanti kita udah kawinkan, udah mau lahiran, tahu-tahu kambing udah lahiran. Nah, bahkan ya takutnya nanti nggak ketahuan, nanti terjadi kematian di cempek atau kematian di indukan. Jadi nantinya peternak akan rugi. Jadi seperti itu harus dikontrol. Pak Ari, ini untuk usia kambing dari 0 bulan sampai bisa dikembangbiakan, dalam arti 0 bulan sampai dia masa birahi itu usia berapa bulan atau berapa tahun Pak Ari? Ya Pak,
Ini khusus untuk betina ya. Dari 0 bulan bisa dikawinkan. Itu nanti dia akan birahi pertama di umur 10 bulan. Di umur 10 bulan dia akan birahi. Karena udah mendekati kedewasaan. Udah siap, kandungan itu akan diisi bibit unggul 10 bulan. Tapi kalau memang lebih dari 1 tahun, umpamanya 12 bulan, itu lebih bagus. Lebih bagus karena dia akan membentuk yang lebih gede lagi. Kalau pasnya indeksnya itu standarnya itu 10 bulan. Bagusnya kan ada yang standar bagus, paling bagus. Bagusnya itu ya kalau memang dia birahi pertama di usia 10 bulan silahkan, monggo mau dibatalkan. Kalau memang bagus ya 12 bulan, 1 tahun. Lebih bagusnya 14 bulan, udah siap, udah bisa diisi ya dengan bibit unggul yang bagus. Untuk parinya jadi Oke. Untuk pejantan bagusnya dari 0 bulan itu bisa untuk pemacak atau untuk mengawinkan itu bagusnya 1 tahun. Itu bagusnya. Tapi kan ada yang lebih bagus. Nunggu dia akan poel. Poel dalam arti itu bahasa Jawanya poel. Kalau bahasa Indonesia itu akan patah gigi 1 yang bawah. Itu tandanya udah dewasa. Jadi udah poel, udah siap, udah mateng untuk membuahi si betina. Jadi seperti itu, Pak. Pak Ari, Iya, Pak. untuk usia kambing betina itu kapan bisa diproduksi susunya atau diambil susunya itu kira-kira umur berapa bulan? Iya, kapan susu bisa diproduksi atau kita akan konsumsi atau kita akan jual itu di usia kambing itu lahiran. Setelah dikawin 5 bulan kurang 1 minggu atau 5 bulan kurang 4 hari nanti kambing itu akan melahirkan. Nah disitulah kita untuk merawat cempe dulu, kita lihat lahirannya, kita lap proses. Karena di breeding memang rumit, ilmu-ilmu semuanya, problem permasalahan itu ada di breeding. Jadi setelah lahiran kita lap, kita bersihkan kambing itu, kita susukan ke indukannya. Setelah dia udah bisa nyusu, kena kolostrum air susu pertama dari indukan itu namanya kolostrum. Jadi kental, dalam bentuk kental warnanya kuning. Jadi kayak susu kental manis gitulah. Jadi kita susukan si kambing itu insya Allah akan langsung cepat bisa jalan. Kapan kita perah? Setelah si anak ini, kalau di program Pakar Farm ya, di peternakan Pakar Farm. Jadi program di Pakar Farm itu setelah si kambing ini umur si cempai ini dari lahiran udah bisa berjalan segala macam, umur 2 bulan. 2 bulan kita bisa perah. Karena si cempai umur 2 bulan udah bisa, bahasa Jawanya itu mucuki, udah makan rumput sedikit-sedikit. Jadi kita pisah, tapi dipisah di sampingnya indukan. Si cempai dipisah di sampingnya indukan. Indukan kita belajar merah. Di breeding itu harus belajar segalanya. Nah, diperah. Nah, setelah diperah kita bisa masukin ke botol atau kita ada orang butuh atau untuk berobat, untuk terapi bisa dikonsumsi. Sangat baik untuk kesehatan itu susu kambing Etawa. sih.
kandangnya, Pak. Udah. Ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal saya, Pak Ari. Mungkin juga Iya. bagi pemirsa juga cukup mengganjal ya. Iya, Pak. Pak Ari kan mempunyai slogan pakar. Iya. Nah, di sini di banner tertulis pakar farm Proliman. Iya. Apakah ini betul-betul Pak Ari seorang pakar di bidang peternakan kambing atau seorang ahli di dalam bidang budidaya kambing, Pak Ari? Iya. Tolong dijelaskan biar pemirsa pada tahu, Pak. Iya, sebenarnya seperti ini. Kalau kenapa kok namanya pakar farm? Bukan berarti saya ahlinya atau suhunya atau profesional dalam melihara kambing. Karena bukan seperti itu. Karena pakar farm saya ambil dari nama Pak Ari Farm. Oh, Gitu, Pak. singkatan itu, Pak? Iya, itu namanya singkatan gitu. Jadi singkatan dari Pak Ari Farm itu saya singkat pakar farm. Kalau kita melihara, usaha memelihara hewan, itu nggak ada yang ahli atau ahli profesional atau suhunya suhu. Orang bilang seperti itu nggak ada. Namanya kita beternak itu belajar dan terus belajar. Karena itu berhubungan dengan nyawa. Seperti itu, Pak. Nggak ada yang suhu, nggak ada yang profesional. Diri kita pun ada yang memiliki seperti itu, Pak. Gitu, Pak. Oke, pemirsa, jadi terjawab ya bagaimana pakar itu sebetulnya adalah singkatan dari nama beliau, Iya, Pak. Pak Ari, Pak bukan Ari, Pak. pakar ahlinya ahli atau mungkin Suhunya suhu. suhunya suhu yang paling mumpuni, itu tidak. Jadi Iya. itu Singkatan. singkatan dari nama beliau, Pak Iya, Pak Ari Kar, Farm. Pak Ari, Farm. Pak Ari Eko, Nugroho. Pak Ari, Ari Prabowo Eko Nugroho, Pak. Pak Ari Prabowo Eko Eko Nugroho. Iya. Seorang babinsa dari Kodim 0703 Cilacap. Iya, Pak. Terima kasih pemirsa, jangan lupa berikan dukungan kepada channel Kabar Cilacap dengan cara like, komen, subscribe, dan tentunya share. Share. Oke, Ya. terima kasih. Jadi kalau memang ada yang berkenan atau ingin bermitra dengan pakar farm, datang saja langsung. Pintu kandang terbuka lebar. Nanti kita ngobrol, belajar, biar bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Gitu, Intinya Pak. Seperti itu. simbiosis mutualisme, gitu. saling menguntungkan. Dan di sini Monggo beliaunya pintu. seorang babinsa, ada keterkaitannya dengan tugas beliau. Iya. Susu kambingnya tawa segar, murni, menyehatkan.